bahwa dia tidak bisa meninggalkan Jokowi. Yang paling menarik adalah keluar kata-kata ndasmu. Anehnya ditepuk tangani seluruh tokoh bangsa yang hadir. Bagi masa tokoh bangsa Dalam yang hadir. apa ini yang salah dengan bangsa ini kok bisa-bisanya satu punya presiden yang barusan tadi sampaikan oleh Pak Said itu, yang kaget beliau karena harapannya itu bisa membuat perubahan, tapi kenapa pidatonya tiba-tiba mengeong seperti kemarin ya. Dan si Fufufafa memang parahnya berkali-kali salah, pidato salah ya. Kita lihat Iya. kalau dia sama aja apa boleh buat kita berhadapan gitu kan. Ternyata kita tahu tanggal 21 ada 17 menterinya Prabowo Jokowi diajak, berarti sama aja. Jangankan Pak Refli ya, saya sendiri juga kaget loh. Ini apa, mabuk atau apa ini? Terus pertama-tama kan muji-muji Jokowi, kemudian hidup Jokowi, kemudian juga terima kasih Jokowi. Dan saya agak merasa ada rasa ingin tahu curiosity-nya terhadap Mr. Manusia Merdeka yang pernah mengatakan saya adalah komut yang merdeka juga. Jadi beliau ini different direction dengan saya. Di awal saya sudah menolak bahwa Prabowo bisa dipercaya, karena saya katakan orang kalau masuknya melalui suatu yang kotor, ya hilirnya juga nggak bisa diharapkan, kecuali dia enlightened person, enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Tapi beliau meyakinkan saya dan hampir saya tergoda untuk keyakinan itu. Sehingga saya kasih toleransi 1 tahun, ya kan? Ternyata dia yang lebih cepat berubah. Sejak 15 Februari katanya, cuma sehari setelah Valentine Day, ya kan? Dia tidak percaya lagi katanya. Tolong dipertanggungjawabkan dengan Mr. Saididu, silakan. Asumsi saya bahwa masih bisa berpisah dengan Jokowi, tapi kita lihat sambutan disaksikan seluruh dunia dan ditepuk tangani seluruh ketua parpol bahwa dia tidak bisa meninggalkan Jokowi. Yang paling menarik adalah keluar kata-kata ndasmu. Ya, jadi bagi orang-orang yang karena mengkritik dapat gelar ndasmu, dan anehnya ditepuk tangani seluruh tokoh bangsa yang hadir. Bagi masa tokoh bangsa yang hadir. Jadi sebenarnya gini, Pak Bung Refli. Jadi sebenarnya mungkin saja Pak Prabowo memang udahlah aku memilih sama Jokowi aja. Kalian tuh ndasmu aja. Nah, kalau kita bicara tentang strategi politik ya, apakah itu mengonfirmasi 2 hal mungkin atau 3 hal, saya tidak tahu. 1, Prabowo berusaha bersiasat karena dia di depan Jokowi. Atau yang kedua, dia merasa bahwa kekuatan Jokowi jauh lebih unggul dibandingkan kekuatan Saididu CS, civil society. Saya pikir yang kedua yang atau yang ketiga, Mas. Apa? Bahwa ada rahasia yang dia pegang. I see. Nah, itu gabungan 2 dan 3. Gabungan 2 dan 3 bahwa Jokowi sangat kuat dalam segala hal dan dia ada rahasia dia pegang. Kita nggak tahu, mungkin dua kombinasi. Mungkin rahasia itu sesuatu yang bisa diledakkan anytime ya. Bisa saja. Yang sudah standby di media sosial, jangan-jangan ya. Jangan, kita nggak tahu. Karena kalau seandainya cuma dia diancam dengan kasus dan lain sebagainya, sebagai presiden ya siapa yang mau nangkap dia? Iya, iya. Gitu. Ya, jadi awalnya saya masih istilahnya ada pintu jendela memperbaiki bangsa lewat Prabowo, ternyata pintu itu ditutup tanggal 15 Februari. Jadi 15 Februari
itu adalah a final judgment ya. Jadi Terhadap Prabowo bahwa sepertinya Prabowo tidak bisa diharapkan lagi terutama untuk mengadili Jokowi. tapi beginilah, dia kan tidak harus lewat Jokowi mengadili, lewat Prabowo mengadili Jokowi. Kalau rakyat bergerak, ya rakyat bergerak terus ya nanti Pak Prabowo malu ternyata rakyat menuntut. Ya, tapi itu another way ya kan, Ya, ya. jalan lain. Artinya jalan yang barangkali lebih berliku dibandingkan kalau ada perintah Prabowo untuk mengadili Jokowi. Ya? Nah, kalau itu saya udah tutup ya. Oh, udah tutup ya? Tidak akan. Tidak akan. Kita akan bergeser dengan Paman Fufu Fafa. Luar biasa. Paman. Siap. Jadi berkali-kali Anda menjelaskan bahwa Fufu Fafa itu adalah Fufu Fafa. Iya. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu dan sekarang tambah dia. Apa? Dia sudah jadi badut media. Oke. Ya, jadi jadi- baju akan dibuka ini. Baju akan dibuka nih. Baju akan dibuka untuk menunjukkan bahwa Fufu Fafa Iya. adalah badut media. Belum kebuka ini. Nah, ini. Fufu Fafa adalah badut media. Kenapa? Iya. Karena kita sekarang benar-benar upset banget gitu ya. Iya. Biaya 70 sekian triliun Iya. hanya menghasilkan orang yang unfaidah sama sekali. Oke. Barusan tadi saya atau kita ya, Iya. kita di Solo ini bikin acara ya di Kawah Chandra di mukanya Solo itu, ada Iya. Kawah Chandra, Kawah Kegelapan. Iya. Ya kan sumber kegelapan dari sini. Oke. Sumber kegelapan, memang tempatnya sumber. Iya. Nama daerahnya sumber. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi ada Pak Saididu tadi, ada saya, ada Pak Abraham Samad, ada Pak Eros Jarot, ada Pak Prof Antoni dan lain sebagainya. Ya, Mas Refli juga datang tadi. Ya, gitu. Nah, itu apa? Kita untuk menggali lebih dalam apa ini yang salah dengan bangsa ini kok bisa-bisanya satu punya presiden yang barusan tadi sampai oleh Pak Saididu yang kaget beliau karena harapannya itu bisa membuat perubahan, tapi kenapa pidatonya tiba-tiba mengeong seperti kemarin, ya. Dan si Fufu Fafa memang parahnya berkali-kali salah, pidato salah, ya. Terus yang terakhir yang menarik, dia malah konon dicalonkan sebagai kandidat pertama untuk bintang film horor di IKN yang mau dibuat oleh Joko Anwar ya. Nah, itu. Jadi ya itulah. Jadi Ini sekarang film beneran ya? film beneran. Jadi Oke. Joko Anwar sutradara itu mau bikin film horor di IKN. Terus dia Oke. buka komentar siapa yang kira-kira pantas jadi bintang utamanya. Mostly orang menjawab yang pantas jadi bintang utama adalah si Fufu Fafa. Oke, Ya. berarti ada nanti jangan-jangan filmnya itu ada jin-jin buang anak. Oh, gitu ya? betul, iya, ada kakak ini, ada kakak ini. Jadi cocok kalau dia. Kenapa? Ya daripada dia cuma diejek Mas Rocky. Oke. Rocky memerankan dia malah cuma jadi tukang penunggu gas LPG 3 kg, ya kan di IKN. Yang penting dia jadi pemeran film film. horor gitu. Tapi intinya gini, acara tadi itu adalah untuk semakin memastikan bahwa 99,9% itu semakin kokoh ya. Jadi kita tidak bergeser sedikit pun secara ilmiah. Bahkan tadi lebih kita tambahkan bukti-bukti pendukungnya di kota Solo. Karena termasuk juga di Solo itu kan juga pernah ada kejadian catering yang dipesan di Universitas Negeri 11 Maret waktu Iya. itu, yang kemudian sehari sudahnya dia ngakuin kalau itu cateringnya ya, di Fufu Fafa ngakuin. Nah, tadi saya jelaskan lagi secara detail. Jadi kita semakin solid, kita semakin kokoh, dan kita hanya menunggu keberanian dari masyarakat ya. People power itu sama sekali tidak jelek ya. People power itu bagus. Yang jelek adalah anarkis ya. Yang jelek adalah perusakannya. Tapi kalau sesuatu rezim yang kemudian kira-kira buruk dan dia harus ditumbangkan ya, kalau tidak semakin memperparah bangsa ini, ya people power bagus-bagus saja. Oke. Nah, ini korban ya kan? Nah, ini. Yang akhirnya terbukti memang itu barang nggak jelas juga, walaupun awalnya dananya diblok, tapi konon katanya dihidupkan lagi. Jadi mana yang benar tentang IKN ini menurut Anda, jin buang anak? Di blok, dan ketua otorita barunya Mengundurkan atau diri. Bang Said Didu tadi di Unisri tadi sangat biadab karena akan
bukan akan dia mengelak, bukan akan, dia mengusulkan. Nah, dia mengusulkan tanah di IKN dibagi-bagi gratis kepada negara tetangga. Nah, tadi Bang Said di Unisri tadi bicara bagaimana nggak biadab, rakyat setempat hanya dikasih 10 tahun suatu waktu pergi, bahkan di istana itu sekitar orang beribu-ribu diusir, di Rempang diusir, di PSM juga diusir, kepada orang asing malah suruh bagi tanah gratis. Itu soal IKN. Memang sudah kelakuan kita dari dulu. Nah itu dia, itu punya kebiadabannya karena dia nyatakan dalam sebuah statement. Tadi soal Prabowo tadi, saya kasih bocoran, saya sama Bang Said itu ada kesepakatan sebetulnya. Oke. Kita tahan diri betul, nggak nyerang, nggak kritik Prabowo, karena kita percaya. Iya. Paling sedikit kita berharap. Masih percaya waktu itu. Masih percaya berharap. Sampai kita kasih deadline. Berdua nih janjian nih. Setelah tanggal 20 Oktober. Kita lihat. Kalau dia sama aja, apa boleh buat kita berhadapan, gitu kan? Ternyata kita tahu tanggal 21 ada 17 menterinya Prabowo, Jokowi diajak. Berarti sama aja. Cuman kami diam-diam melanggar kesepakatan bersama. Tidak langsung nyerang, tapi sampai nunggu 3 bulan lebih. Nah, puncaknya adalah ketika dia bicara di Muslimat NU dan di ulang tahun Gerindra. Ya udahlah, akhir tanpa kesepakatan dia kita udah lepas aduk. Saya selalu bilang saya capek berhusnuzon pada dia. Kalau Refli Harun hari pertama. Iya, dari hari pertama. Refli dia merasa menang. Jadi ikon dia. Dia jadi ikon dari awal. Keras dia, tidak ada kompromi gitu. Kepada pemerintahan yang dijawab dengan kecurangan gitu. Jadi hari pertama saya sudah mengkritik kata Mayor Teddy kan? Ya. Oke. Jadi gitu ceritanya, teman. Oke, terima kasih Mas Edi ya. Coba kita tanya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Saya tahu Anda selain Sugeng kaya, tapi juga waras. Sugeng itu kaya kan? Iya. Iya kan? Sugeng itu selamat. Selamat. Oh, Sugeng itu selamat ya. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa sikap Anda setelah mendengarkan pidato Prabowo tanggal 15 Februari? Ada apa dengan Prabowo? Oke. Simpel aja saya menjawab. Yang pertama, Sugeng Waras itu artinya selamat sehat. Oke. Jadi saya dulu kecil nama saya Muhammad Samsuri. Oke. Karena sakit-sakitan terus dirubah menjadi Sugeng Waras sekarang. Oke. Nah, terkait menjawab bagaimana kesan-kesan setelah melihat pidato Prabowo. Yang pertama, kita lihat dulu kondisinya. Apakah memang Prabowo baik-baik saja, atau sebelumnya mungkin minum obat atau apa sehingga lain dari yang lain. Sudah sewajarnya kami sebagai purnawirawan selalu memberikan informasi terkait situasi terkini. Ya, jangankan Pak Refli ya, saya sendiri juga kaget loh. Ini apa, mabuk atau apa ini? Pertama-tama kan muji-muji Jokowi, kemudian hidup Jokowi, kemudian juga terima kasih Jokowi, dan terakhir acara pembelian kris itu. Nah, saya menanggapi begini, sebenarnya Prabowo harus mendengar informasi dari luar dan dari dalam. Dari luar jelas bahwa Badan Pengawas Kriminal dan Korupsi itu yang menyatakan Prabowo orang buruk dan kedua terbesar ya korupnya di dunia. Iya, Jokowi. Oke. Itu mestinya ya perlu didengar karena bagaimanapun dia bahkan pengawasan formal. Terus yang kedua, mendengar juga dari rakyat. Kalau kita mendengar keluhan rakyat di mana-mana, intinya selalu penganiayaan, penderitaan, perampasan tanah dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan beliau sendiri udah datang langsung ke Tangerang bahwa keadaan masyarakat seperti itu tertindas. Selain itu secara umum, siapakah yang nggak tahu Jokowi itu yang bikin hutang kita banyak, negara kita banyak berhutang, yang membuat TK Cina itu pada datang, yang membuat kedaulatan kita keropos, tergerogoti, mulai Jakarta, kemudian Rempang,
Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan sebagainya. Nah itu seharusnya diinformasikan dengan baik. Apalagi namanya jabatan presiden. Kalau kita bicara pribadi Prabowo nggak masalah ya. Tapi masalahnya nih Prabowo sebagai presiden. Kalau dulu istilahnya kan Sabdo Pendito Ratu itu. Nah ini namanya presiden ya betul-betul harus dijaga lah. Bagaimana sikap, ucapan. Nah, ucapan seperti itu sudah di luar semua yang saya ceritakan tadi. Di luar berlawanan dengan pendapat rakyat, pendapat asing, dan macam-macam. Nah ini memang bisa aja dikatakan strategi mengangkat untuk menjatuhkan bisa. Tetapi kita harus tahu paham bagaimana dampak ucapan itu terhadap rakyat yang lagi semangat merdeka ini. Jadi dampaknya otomatis saya garis bawahi bahwa dampaknya sangat mengejutkan. Jadi kesimpulannya saya juga kaget, nggak nyangka seorang presiden berbicara seperti itu. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa kenyataan di lapangan, bahkan apa yang menjadi harapan, cita-cita dan impian rakyat itu betul-betul seperti nggak dianggap. Sehingga kata-kata tenggelam dan timbul bersama rakyat menjadi tanda tanya kita. Itu apa artinya? Dan keris itu Pak Refli, orang Jawa itu punya tradisi, punya budaya. Keris itu intinya ada dua, bisa untuk melindungi atau menjaga diri, tapi bisa juga untuk pemberian tugas mulia. Nah kalau itu diberikan kepada Jokowi ya di luar harapan rakyat lah. Jadi kesimpulannya tolong ini menjadikan cambuk untuk berikutnya lebih baik sehingga jangan terjadi lagi. Karena itu riskan, cukup punya risiko yang besar apabila tetap seperti itu. Sekian.